pada bagian yang keempat dari seri firman di bulan Desember ini, apa yang dikatakan akan terlaksana. Dan pada bagian yang keempat, saudaraku, saya akan berbicara tentang Natal sebagai momen penggenapan janji Tuhan. Satu pesan, saudaraku, yang akan melandasi, sementara sebentar lagi kita akan masuk ya dalam rangkaian Natal ya, nggak berasa loh Bapak Ibu. Besok hari Selasa kita sudah merayakan malam Natal, Christmas Eve. Dan hari Rabunya kita sudah merayakan Natal. Senggol kiri kanan katakan, pastikan kita sama-sama datang merayakan momen yang spesial ini bersama-sama. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Saya akan memulai firman hari ini dengan menyampaikan satu statement ini, saudaraku. Tuhan yang saudara dan saya sembah. Catat ini, saudaraku. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang selalu, saya garis bawahi kata itu, selalu menepati apa yang dikatakannya. Aminnya boleh yang paling keras, boleh kasih tepuk tangan, dia Tuhan. Yang apa yang dikatakannya terlaksana. Itu sebabnya saudaraku di dalam Bilangan pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-19. Dengan sengaja Tuhan mendisting. Tuhan membedakan dirinya dari manusia dan ayat ini ngomong, Allah bukanlah manusia. God is not human. Dalam hal apa Allah bukanlah manusia? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dengan kata lain manusia masih bisa bohong ya. Niatannya sih nggak bohong, Pastor. Nah tapi gimana lagi, apa daya Pastor, kalau tidak bisa ya sudah. Kecuali saudara benar-benar mau punya niat nggak baik, kebanyakan orang yang berdusta awalnya juga tidak niat dusta, saudara. Lah tapi gimana lagi Pastor, saya sudah ngusahain sebisanya tapi nggak mampu kok. Kalau demi bohong yang baik apa nggak boleh Pastor? See? Itu sebabnya Tuhan distinct himself, dia ngomong, Allah bukanlah manusia. Sehingga ia bersusah, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Pernah gak sih saudara ngomong sesuatu and then saudara bilang, ups, salah ngomong. Yang saya tahu Tuhanmu, dia tidak pernah menyesal. Artinya apapun yang keluar dari mulutnya, he mean it. Dia serius melakukannya. Itu sebabnya ayat ini ngomong, masakah ia berfirman dan tidak melakukannya? Ataukah dia berbicara dan tidak menepatinya? Dengan kata lain dari ayat ini, bolehkah saya berkata saudaraku? Tuhan yang kau sembah, dia setia dengan janjinya. Dengan kata lain, bolehkah saya mengatakan, dia konsekuen dengan semua apapun yang keluar dari mulutnya. Apa yang dikatakan terlaksana. Kenapa Tuhan bukan manusia, Pastor? Dalam hal apa Tuhan bukan manusia? Pengkhotbah sampai memberikan nasihat, saudaraku, kita buka ya. Pengkhotbah pasarnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai keempat. Pengkhotbah sampai ngasih nasihat sama kita. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dalam hal apa Tuhan bukan seperti manusia. Dia tidak pernah terburu-buru dengan apa yang dia katakan. Janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga, engkau ada di bumi.
Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Coba ya, saudara perhatikan aja deh. Sepanjang nanti saudara kalau baca Alkitab ya, Tuhanmu tuh gak banyak bicara saudara. Saudara, apa ya? Saudara akan menemukan, kalau sampai, makanya saya selalu ulang berkali-kali. Saudara nemu satu kata diulang 2 kali, diulang 3 kali. Saudara harus tahu buat Tuhanmu itu penting. Dia bukan Tuhan yang banyak ngomong, saudaraku. Dan setiap kali dia berkata, he mean it. Dia serius dengan perkataannya. Karena Allah, kita lanjutkan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat 3 mengingatkan kepada setiap kita, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Pastor, apa itu bernasar? Bernasar itu punya arti saudara berjanji untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Ayat ini ngomong, janganlah menunda-nunda. Kita lanjutkan, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Ini ayat gak enak loh ini Pak. Saudara masih ingat gak ya 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang orang bodoh ini. Masih ingat gak? Orang bodoh di dalam Alkitab, kalau saya gak salah saya khotbah di Soho deh. Tapi firmannya sama. Orang bodoh itu sama dengan apa tuh 2 minggu lalu? Ini kita dapat koleksi baru hari ini. Orang bodoh sama dengan orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Hari ini koleksinya nambah. Orang bodoh, kalau dilanjutkan perkataannya, tepati nasarmu. Berarti kata orang bodoh mengacu pada orang yang tidak menepati nasar. Masalahnya ayat ini ngomong, ia tidak senang kepada orang bodoh. Senggol kiri kanan, masih sayang pastornya enggak saudaraku? Saya tahu ini perkataan enggak enak. Bahkan dilanjutkan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. In case di tempat ini ada di antara saudara, pastor kok galak? Saya kesenggol. Memang ayat ini bukan cuma nyenggol, dia nabrak. Tapi saya merasa ya saudaraku, firman ini berbicara di momen yang tepat. Kita ada di penghujung tahun 2024. Yuk, jadikan ini momen evaluasi ya. Boleh ya? Karena jujur kadang ya saudaraku gampang loh kita ngomong Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan aku pasti bersaksi. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, pastor tapi saya takut. 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu. Dan hebatnya manusia sampai di tahun kelima, udahlah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang kok, pasti gak apa-apa. Tapi ayat ini ngomong, ia tidak senang. Pastor kok galak banget. Loh, ini firman loh saudaraku. Saudara bisa merasakan enggak ketidaksukaan yang muncul di situ? Berapa banyak orang datang kepada Tuhan ngomong gini, kalau Tuhan kasih aku anak, aku pasti melayani sungguh-sungguh. Belum punya anak, saudaraku lebih santai. Udah punya anak, tidurnya malam terus. Dimulai dari apa? 1 kali izin. Jadi 2 kali izin, jadi 3 kali izin, jadi 4 kali izin. Lama-lama setahun gak pernah nongol batang hidungnya, saudara. Halo? Di momen akhir tahun ini ya saudaraku, boleh enggak firman ini berbicara buat setiap kita? Kalau ada di antara saudara, engkau punya nasar apapun itu, senggol kiri kananmu,
tepati nasarmu. Tepati nasarmu. Tapi actually this is not my point, saudara. Ini bukan poin saya. So what is your point, Pastor? Apa poinnya, Pastor? My point is simple. Kalau dia aja ngomong tentang orang yang tidak menepati janji, saudara bisa merasakan nada ketidaksukaan di situ. Saudara bisa menemukan, dia bukan pribadi yang tidak menepati janji. That is my point. Kenali pribadi yang kau sembah. Apa yang dia katakan. 2 minggu lalu kita belajar. Semua perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bukan hanya dia tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan. Bukan hanya dia akan mengerjakan. Amazingnya Tuhan, saudara. Dan akan berhasil. Pastor, kenapa Pastor sampaikan ini? Doa saya ya saudaraku. Setiap keraguan, setiap kebimbangan di momen akhir tahun ini disingkirkan dalam hidupmu. Saya nggak tahu dengan Tuhan yang lain ya, certainly Tuhan yang satu ini. Dia ngomong, dia tidak senang. Kalau terhadap orang lain aja, saudara pernah ngerasain gak sih? Kita punya value apa? Biasanya itu yang kita tuntut dari orang lain. Kalau saudara punya value di dalam etiket bekerja, ada sopan santun, saudara menepati apa yang saudara katakan. Enggak peduli, saya diajarkan sejak dari kecil, saudaraku. Orang tua saya semua keluarga bisnismen. Mereka selalu mengatakan, kamu kalau sudah ngomong, tepati. Seberat apapun kalau kamu sudah ngomong, apa yang keluar dari mulutmu, tepati. Itu etika kerja. Saudara pernah nggak ngerasain, saudara punya value, biasanya ketika saudara ketemu orang lain, berurusan dengan orang lain, saudara berharap orang itu juga melakukan, punya value yang sama. That is your God. Kalau dia ngomong, dia tidak senang, dengan sendirinya kita bisa menemukan bahwa pribadi Tuhan yang kau sembah adalah pribadi yang selalu menepati perkataannya. Kenapa penting bagi kita untuk kenal pribadinya? Karena kalau kita nggak hati-hati, kita nggak kenal siapa dia, akibatnya ketika apa yang dikatakan belum terjadi, kita ragu loh. Jangan-jangan Tuhan lupa. Jangan-jangan Tuhan sudah nggak sayang saya lagi. Kadang kalau kita nggak kenal pribadinya, akhirnya bimbang. Padahal firman Tuhan berkata, orang bimbang jangan harap dia dapat apa-apa. Tahukah kenapa saudara harus fight iman saudara sampai di titik itu? Karena sekalinya saudara jatuh di titik bimbang, orang bimbang itu sudah law, udah hukum. Bukan masalah Tuhan tidak mau kerjakan. Orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Berdiri tegak saudaraku. Berdiri tegak. Dengan pribadi seperti Tuhanmu yang tidak pernah mengingkari perkataannya. Pastor, kenyataannya, kalau apa yang Tuhan janjikan belum digenapi, bolehkah saya mengatakan dengan pribadi seperti Tuhanmu yang tidak pernah ingkar janji, there must be a reason. Kalau sampai belum terjadi, pasti ada alasan yang kuat di balik itu, Bapak Ibu. Yuk kita cek. Apa alasannya? Minggu lalu kita belajar ya, firman bisa gugur ya. Apa alasannya? Kok sampai Tuhan yang tidak pernah berbohong
kok belum ditepati? Ada 4 Bapak Ibu. Kita lihat ya. Yang pertama, apa alasan yang pertama? Ternyata bisa jadi dia menunggu waktu yang tepat, Pak. Saya bahkan tidak berbicara tentang kairos ya. Berapa banyak yang sepakat dengan saya? Mau saudara paksakan, sebutir telur kalau belum waktunya, nggak bisa netes kok. Saya nggak tahu kalau ada di sini yang sedang hamil. Kira-kira loh saudaraku, sepingin-pinginnya saudara ketemu dengan baby saudara, bisa nggak sih dipaksakan 3 bulan saudara melahirkan? Apa yang terjadi kira-kira kalau dipaksakan? Maaf saudaraku, bayi itu bisa lahir tapi mungkin tidak selamat. Untuk segala sesuatu di muka bumi ini ya saudara, amazingnya ada waktunya. Ada his time dan ada its time. Seringkali belum waktunya. Yang kedua saudaraku, seringkali dia nunggu kitanya yang siap. Banyak kali di dalam kehidupan yang saya lihat ya saudaraku, yes, ada orang-orang tertentu, saya nggak tahu saudara pernah ketemu nggak ya, orang yang justru ketika belum diberkati mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, setelah diberkati lupa Tuhan loh. Meninggalkan Tuhan loh. I see it a lot. Semenyedihkan apapun ya saudaraku buat Tuhan, dia akan jauh lebih sedih ketika kehilangan saudara loh. Kitanya yang belum siap. Yang ketiga, penyebab kenapa belum terjadi. Yang ketiga, ini saya banyak ngalami sudah. Sengaja dibatalkan karena dia mau berikan yang lebih baik. Kitanya aja yang belum bisa ngeliat kan. Jadi kita sedih, kita nangis. Kok kenapa Tuhan izinkan? But actually he's preparing yang jauh lebih baik buat saudara. Dan yang keempat saudaraku, kenapa kok bisa belum terjadi? Ada penghalang. Apa penghalang pastor? Bisa jadi dosa. Bisa saudaraku. Seringkali saya menemukan bisa jadi karena dosa. Tetapi ada juga penghalang yang bukan karena dosa. Pak, kelemahan karakter. Apa pastor kelemahan karakter? Bisa jadi enggak kemalasan. Satu kali saudaraku gereja kita kedatangan satu orang dan orang ini datang untuk meminta diakonia. As usual di gereja kita membantu saudaraku. Orang-orang yang memang dipandang memang membutuhkan mereka datang kita bantu. Pada saat dia datang meminta diakonia pertama kita memberikan diakonia saudaraku. Tidak berapa lama kemudian saudara dia datang lagi dan dia meminta yang kali kedua diakonia. Dari gereja kita berpikir, oke, gimana kalau kita bantu cari kerja supaya dia bisa berdiri. Tapi amazingnya saudaraku, saya dapat laporan. Ketika dari gereja kita membantu dia cari kerja saudara. Kita ngomong, ini ada nih pekerjaan, gaji sekian. Kamu mau enggak? Saudara tahu apa jawabannya? Enggak repot. Susah. Dapatnya cuman segitu. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Bukan Tuhan enggak menepati janji. Karena kadang ada kelemahan-kelemahan karakter yang akhirnya membuat saudara mau diberkati pun enggak bisa. Doa saya hari ini, iman setiap saudara dibangkitkan loh. Tidak ada lagi keraguan-raguan loh. Masuk tahun 2025 kita dipersiapkan. Kita sadar. Dia Tuhan tidak pernah lalai. Kita buka ya,
2 Petrus pasalnya yang ketiga, kita lihat ayatnya. Yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Just in case ada sebagian dari saudara berpikir mungkin Tuhan kelupaan. Mungkin Tuhan sudah enggak ingat lagi. Tapi ayat ini ngomong Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Apa sih arti kata lalai saudara? Lalai itu artinya apa? Lupa. Lalai artinya apa? Sengaja ngelupa. Lalai artinya apa? Males untuk melakukan. But certainly it's not your God. Alkitab berkata, dia tidak pernah lalai. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap engkau. Sadarkah saudara bahkan ketika engkau belum siap, dia sabar loh. Dia sabar. Saking sabarnya, saudara pernah memperhatikan enggak? Kalau saudara belum lulus satu ujian, nanti belakang-belakang saudara mau kemanapun, ujiannya sama. Sesabar itu Tuhanmu. Kita aja orang tua, ibu-ibu, kadang anak diajar-ajarin nggak bisa-bisa kita ngomong ya udahlah ya udah. Ganti yang lain aja. Males, nggak bisa-bisa. Tapi segitu sabarnya Tuhanmu. Dia bukan mementingkan hasil, sorry saudaraku. Dia mementingkan yang bernilai kekekalan. Kalau belum lulus, balik-balik lagi. Saudara bertengkar dengan si A gara-gara apa? Nanti ketemu si B ya gara-gara apa? Si C ya gara-gara apa? Sampai-sampai saudara gini, ini semua orang nyebelin. Pernah dengar cerita kayak gitu gak? Kenapa? Tuhanmu setia. Kalau belum lulus, dia pastikan engkau lulus supaya dia bisa bawa engkau naik level. Saya nggak enak loh ngomong gini saudaraku. Tapi senggol kiri kanan katakan cepet lulus. Udah. Kenapa saudara? Karena selama saudara belum win over it, you will stuck di situ. Saya berjumpa saudaraku dengan orang-orang yang somehow, bukan Tuhan gak mau berkati, berkatnya banyak. Tapi setiap kali dikasih proyek, somehow orang jengkel. Yang harusnya selesai 1 tahun, selesainya 2 tahun, selesainya 3 tahun. Bukan Tuhan gak bawa proyek baru loh saudara. Tapi setiap kali ada proyek baru sama. Bukan Tuhan gak bawa berkat, berkatnya lari. Lama-lama kan orang kapok tau saudara. Saudara ngerti ya saya maksudkan? Loh, ada peribahasa gini, orang Jawa tuh punya peribahasa kayak gini. Panjangnya gurung, panjangnya leher, ini lebih panjang dari panjangnya jalan. Saudara. Itu peribahasanya orang Jawa. Artinya apa? Saudara itu dari mulut ke mulut itu getok tular. Saudara boleh dapat pelanggan, tapi kalau tidak bisa mempertahankan pelanggan, satu dengan yang lain jangan sama itu. Jangan. Nanti gak selesai-selesai. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Hari ini doa saya saudaraku. Yuk, senggol kiri kanan lagi. Cepet lulus. Dalam hal apapun. Saudara gampang tersinggung ya. Percaya gak percaya? Gara-gara tersinggung, saudara pindah gereja. Di gereja berikutnya tersinggung lagi kok. Loh, buktikan perkataan saya, saudara. Karena akhirnya itu it's not about other people. He is interested in you.
Justru karena dia sayang saudara, dia setia. Dia akan tunggu sampai engkau bisa selesai. Nyebelinnya Tuhan kita kan kadang di situ tuh. Tapi dari sini ya saya berharap saudara itu bisa memahami. Seperti apa karakter Tuhan yang kau sembah. Kalau saudara sudah memahami, jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah meragukan perkataannya. Dia bukan Tuhan yang tidak menepati janji kok. Bahkan ya saudara, saya mau mengambil momen Natal ini sebagai satu momen di mana Natal itu bukti penggenapan janji Tuhan. Kok bisa Pastor? Kita buka ayatnya yuk. Kita lihat Matius 1 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Ketika dia menjanjikan kelahiran Mesias, saudaraku. Ada momen di mana Yusuf itu goyang. Dia goyah, saudaraku. Ayat 20 ini langsung masuk ke situ. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan memastikan Yusuf enggak mundur? Lihat ini ayat 22. Hal itu terjadi supaya apa? 23 dengan suara keras. Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa yang difirmankan? Lihat ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan kata lain saudaraku bahasa plainnya. Anak perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Pertanyaan saya, nanti kalau saudara baca, boleh nggak ya saya minta tolong ya saudaraku. Oke, berapa banyak di sini yang punya Alkitab di handphonenya? Boleh saya ajak saudaraku? Ini 2 minggu lalu saya ajarkan di Soho. Coba saudara buka Alkitab saudara dan by the way saudara, sudah terbit terjemahan yang terbaru dari LAI, saya di info saudara. Dan yang ada di sini ini masih terjemahan yang lama saudaraku. Tapi anyway it's okay. Saudara cari kalau Alkitabnya sama, tulisannya app Alkitab, di bagian bawah ini akan ada logo yang kayak bentuknya searching saudara. Kaca pembesar. Saudara klik. Saudara tulis Immanuel di situ. Oke? Jangan diklik di bawahnya itu ada All Book, Old Testament, New Testament. Betul ya? Oke ya? Oke. Saudara sudah tulis Immanuel? Sudah? Pastikan tulisannya benar ya saudaraku. Setelah sudah saudara tulis, klik search. Oke, yang muncul di sana ayat berapa? Yesaya 7:14, kita baca ya. Itu caranya kalau saudara mau lihat. Berarti ayat yang kita baca itu pernah dinubuatkan di perjanjian lama. Kita buka ya, Yesaya 7 ayatnya yang ke-14 ngomong apa? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sama enggak? What's your point, Pastor? Yang diucapkan di Matius itu sudah dinubuatkan 700-800 tahun sebelum Yesus lahir. Dan by the way, at that moment, Yesaya is not even talking about Jesus. Apa yang terjadi saudaraku? Bangsa Yehuda pada saat itu di bawah kepemimpinan Raja Ahaz sedang diserang oleh seorang raja besar yaitu Raja Aram. Yehuda ketakutan. Ahaz ketakutan. Tuhan ngomong sama Yesaya, kasih nubuatan. Yang Yesaya nggak ngerti adalah
Dia sedang menubuatkan kedatangan Mesias. Yesaya ngomong sama Raja Yehuda. Kamu merasa tidak mungkin Tuhan tolong kamu. Akan ada seorang perempuan, seorang perawan. Dikatakan di sana ditulis perempuan muda, saudaraku. Yang akan mengandung dan melahirkan anak dan namanya disebut Immanuel. Pertanyaan saya, saudara. Pada saat Yesaya menubuatkan itu, akan ada sebagian orang enggak yang mengharapkan hal itu terjadi pada saat itu? Of course. 700 tahun nubuatan itu tidak terjadi, saudara. But God is faithful. Tuhanmu setia, dia tidak bisa berdusta. Menurut saudara, di zaman itu ada enggak yang mempertanyakan Yesaya? Mana buktinya? Of course. 700 tahun kemudian, seorang perawan bernama Maria melahirkan seorang anak yang dinamai Immanuel. Natal adalah bukti penggenapan janji Tuhan. Tidak selalu seperti waktu yang saudara harapkan. Tidak sesuai, tidak selalu seperti term and condition saudara. Tapi dia tidak pernah berdusta. Dan sadarkah saudara, seringkali justru momen yang dia pilih untuk menggenapi janjinya, itu momen yang paling tidak saudara pikirkan. 700 tahun loh saudaraku. Saudara sadar gak? Yesus itu lahir di pertengahan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus menandai perjanjian baru. Permulaan dari perjanjian baru. Dan tahukah saudara, di tengah-tengah Maleaki sampai ke Matius, itu masa apa? Some scholars menyebutnya sebagai intertestamental moment. Itu masa kegelapan, saudara. Itu masa di mana everything is silent. Tidak ada satu nabi pun, saudara baca, sejak Maleaki, lompatnya kenapa jauh sekali sampai Matius. Karena di momen itu tidak ada suara Tuhan terdengar. Loh, jauh sekali loh itu saudaraku. Dari Maleaki kalau lompat sampai ke Matius itu jauh sekali saudara, ratusan tahun. Di momen yang tidak terduga, kebayang gak sih saudara, pada saat malaikat datang sama Maria, gak pernah ada dengar cerita tetangganya ngalami yang sama. Tidak terduga, unexpected, Bu. Oke, saya kasih saudara gambaran gini deh. Bapak Ibu pernah gak masa pertobatan saudara itu deket-deket momen dimana kayak pernah nggak ngerasain ketika saudara bahasa roh, orang lain kiri kanan nganggap saudara aneh? Ngerasain momen itu nggak? Oke, saya tanya lagi. Di sini pernah ngerasain momen nggak Toronto Blessing? 1, 2. Ada yang tahu Toronto Blessing? Holy Laughter, orang tertawa, rebah dalam roh. Oke, ada momen di zaman saya itu masih sekitar kayak SD gitu saudaraku. Orang-orang kalau lihat saudara Holy Laughter, saudara tumbang dalam roh, saudara jatuh, saudara berbahasa roh, orang tuh akan ngelihat saudara dengan wajah kayak gini loh. You are weird. Saudara aneh. Zaman sekarang saudara berbahasa roh, it's normal. Tapi di masa itu saudara berbahasa roh, orang ngelihatnya sama saudara tuh sampai gini. Saudara kebayang gak? Maria dari masa yang sepi tanpa ada suara diperdengarkan. Malaikat datang mengunjungi Maria. Itu kayak apa rasanya? Itu Maria gak pingsan aja puji Tuhan. Loh,
Kebayang nggak? Itu nggak pernah diceritakan, tetangga nggak pernah cerita, Komsel nggak pernah cerita, saudaraku. Nggak ada yang pernah mengalami selama ratusan tahun. And then suddenly datang malaikat. Bolehkah saya mengatakan ini, saudaraku? Jawaban doamu datang di momen yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Saya tambah lagi ya. Saya katakan ya, saudaraku. Mujizatmu terjadi di momen terendah dalam hidupmu. Di saat dimana engkau tidak berpikir itu mungkin dilakukan. Di saat dimana engkau berpikir Tuhan sudah lupa. Dan saya tambah lagi biar lebih seru, boleh Bapak Ibu? Tuhan kalau sudah melakukan sesuatu, just like that. Butuh Tuhan membawa saya ke Nigeria untuk saya memahami dari 100 orang jadi 10.000. Itu enggak harus 1.000 dulu, 5.000 dulu. Kalau Tuhan mau langsung 10.000, maka terjadi begitu saja. Dulu saya adalah orang yang berpikir harusnya A dulu, B dulu, baru C. Ada di sini yang seperti itu? Tuhan, kalau sudah mau memberkati seseorang, just like that. Saya tuh masih ingat momen ya saudara pada saat di Jogja, gereja kita ada di Jogja pertama kali. Bertahun-tahun loh saudara. Kalau saudara mau ngomong sama saya, Bu Nita mungkin kurang berjuang. Bu Nita mungkin kurang strategi apa. Bu Nita mungkin semua daya upaya yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu jemaat dari 7 orang jadi 20 orang, jadi 50 orang mentok saudara. Sebagian orang sudah ngomong sama Pak Jo, udah deh gak usah di Jogja, pulang aja ke Solo. Ngapain di Jogja? Di Solo gereja udah besar. Ngapain? Di Jogja susah payah. Udah pulang aja ke Solo. Toh jemaat gak bertumbuh. Di momen itulah saudaraku, sampai Pak Jo itu belajar. Not by might, not by power. Dengar rema, lakukan. Dengar rema, lakukan. Orang mau bilang gila kek, dengar rema, kerjakan. Dan remanya Tuhan suruh buat Pak Jo apa saudaraku? Setiap minggu khotbahnya tentang doa. Saudara kita khotbah sebulan sekali ganti kan? Kebayang gak nih? Kalau tema yang sama dikhotbahkan setiap bulan berturut-turut sampai berbulan-bulan. Itu jemaat kalau salaman sama saya ya, tanyanya gini, besok minggu depan doa lagi, Pastor. Saya cuma senyum. Tiap hari kerjaannya Pak Jo ya saudara, bangun pagi, makan, mandi, doa. Sebagian orang sudah bilang, Pak Jo udah kuku. Pak Jo udah gila, saking gak bertumbuh-tumbuh jemaatnya. Tapi amazingnya saat Tuhan mengajarkan lutut ini bertelut ya saudara. Bertahun-tahun dari 7, 20, 50, that's it. Tiba-tiba dalam waktu kurang dari setahun saudaraku, sekian banyak orang dilipat gandakan menjadi hampir 2.000 orang. Saudara mau ngomong apa? Gak ada teori yang bisa menjelaskan itu semua. Ketika dia mengerjakan sesuatu, just like that. Saya belajar. Itu sebabnya 2 minggu lalu saya menyanyikan lagu ini. Rencanamu Tuhan indah bagiku, rencanamu Tuhan besar dalam hidupku. Ku kan tulis, nah lagu itu. Seperti yang kau katakan aku tulis.
Ku melihat seperti engkau melihat. Di depan mata cuman 20, di depan mata cuman 50, tapi visinya 3.000 jiwa. Belajar melihat, seperti engkau melihat, seperti yang kau katakan, demikian ku lakukan. Kadang gak gampang, saudara. Karena yang dikatakan Tuhan gak masuk akal. Dari mana doa bisa bertambah jemaatnya. Tapi satu ini yang saya mau katakan kepada saudara. Lebih dari 25 tahun saya mengikuti Tuhan ini saudaraku, dan Tuhan yang saya kenal tidak pernah berdusta. Not only to the first generation, to the second generation. Kita buka ayatnya yuk. Kita lihat Mazmur. Pasalnya yang ke-105. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Amazing ya saudara. Sekali dia ngomong, he remember forever. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Sampai 1000 generasi pun dia gak lupa. Yang diikatnya dengan Abraham, disumpahnya kepada Ishak, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Diutusnya, kita lompat ya saudara, ayat 17 sampai 21. Seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Janji Tuhan membenarkannya. Ini nyenengin saudara. Seperti yang saya katakan tadi. For everything there is his time, there is its time. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Itu mau saudara apa-apain gak bisa tuh. Kalau memang belum, ya belum aja. Sorry saudaraku, kalau saya ngomongnya keras. He is God. Maaf saudara, dia bukan pembantu saudara. Keras ya, saya tahu. But he is God. Dia berhak mengerjakan apapun sesuai dengan agendanya Tuhan. He doesn't need to explain to you. He is God. In case ada sebagian dari kita lupa ya, kita protes sama Tuhan. He doesn't need to explain. He is God. Dan hebatnya saudara, dibutuhkan waktu bagi Yusuf 13 tahun. Dari dia menerima janji, bulirnya akan berdiri tegak, melampaui bulir-bulir dari saudaranya dan orang tuanya. 13 tahun, saya tanya kepada saudara, 13 tahun, apakah Yusuf melihat tanda-tanda everything is getting better? Bagaimana getting better? Sejak dia terima tanda, yang terjadi dia dibuang. Dia dijual jadi budak. Dia dipenjara. Di penjara dia dilupakan. Ada di sini yang pernah nonton filmnya Yusuf yang dibuat oleh Disney? Oh, saya tuh sampai nangis saudara waktu lihat Yusuf ada di titik terendahnya itu, dia ngomong, "You know better than I, you know the way." Engkau tahu lebih baik dari aku, engkau tahu jalannya. I let go the things to know why. Aku melepaskan keinginan untuk tahu kenapa, why, how, bagaimana.
For you know better than I. Karena engkau tahu lebih baik dari aku. Sebagian dari saudara berkata kepada saya undang pemain musik maju ke depan. Pastor, apa jaminan saya? Jaminanmu adalah Tuhan yang kau sembah tidak pernah berdusta. Langit dan bumi boleh berlalu, firmanku tinggal tetap. Jadi atas hidupmu, aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mempersiapkan momen Natal ya saudaraku. Firman hari ini menjadi landasan. Ketika nanti saudara memasuki khotbah-khotbah berikutnya di momen Natal. Just don't forget. Sekali firman itu keluar, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Boleh kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Rencanamu Tuhan indah bagiku. Sekalipun saat ini kau belum bisa melihat saudara. Rencanamu Tuhan besar. Sekalipun yang kau lihat dalam hidup. justru sebaliknya. Ajarku mengerti setiap rancanganmu. Iman tak pernah gagal. Rencanamu mulia dalam hidupku. Cepat sama-sama yuk kita katakan. Rencanamu Tuhan indah bagiku. Rencanamu Tuhan besar dalam hidupku. Ada di sini mungkin engkau merasakan pastor. Ajarku mengerti setiap Ya saya lihat sebaliknya. rancanganmu. Dengar. Iman tak pernah gagal. Rencanamu mulia dalam hidupku. Ku kan tulis seperti yang kau rancangkan. Ku melihat seperti yang kau melihat. Ajar kami untuk merubah apa yang kami Seperti lihat. yang kau rancangkan. Demikian kami mau berjalan Tuhan. Ku melangkah dalam rencana Sama-sama Tuhan. Ku kan tulis seperti yang kau rancangkan. kami melihat Ku Tuhan. melihat seperti yang kau melihat. Seperti yang kau rancangkan. Demikian ku Demikian ku katakan, ku melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Ku kan tulis. Seperti yang kau rancangkan. Kami tidak akan menulis yang lain. Ku Kami mau melihat apa yang kau lihat atas kehidupan kami. Orang boleh berkata sebaliknya. Tapi yang kau katakan Tuhan, seperti yang kau rancangkan. itu yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar melangkah. Sama-sama yuk. Dengan iman katakan saudaraku. Ku kan tulis seperti yang kau rancangkan. Masa depanku cerah. Melihat I am blessed. seperti yang kau I am loved. melihat. I am never forgotten. Aku tidak pernah dilupakan. Aku tidak pernah ditinggalkan. Masa depanku baik adanya. Itu yang akan aku katakan. Ku kan tulis
berikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dan semua yang keluar dari mulutnya terlaksana. Kami tidak goyah. Kami belajar berjalan bersama dengan Engkau. Waktu-Mu yang terbaik. Amin. Amin.